Rumah itu adalah napas Diandra. Bukan sekadar tumpukan batu bata dan semen yang dipercantik dengan cat mahal, melainkan sebuah manifestasi dari jiwa dan mimpinya. Setiap jengkalnya adalah buah pemikirannya. Setiap sudutnya adalah kanvas tempat ia melukiskan kebahagiaan. Terletak di sebuah kawasan yang tenang dan hijau, rumah itu berdiri anggun dengan desain modern tropis. Dinding-dinding kaca yang tinggi membiarkan cahaya matahari menari bebas di atas lantai marmer yang sejuk, menyatukan taman rimbun di luar dengan ruang keluarga yang lapang di dalam. Diandra, seorang arsitek yang memilih untuk menepi dari hiruk-pikuk dunia profesional setelah menikah, mencurahkan seluruh bakatnya untuk menciptakan surga ini. Uangnya pun sebagian besar berasal dari warisan peninggalan orang tuanya. Sebuah fondasi kokoh yang ia bangun menjadi istana untuknya dan Bayu, suaminya. Bayu adalah pelengkap sempurna bagi surga itu. Seorang pria dengan senyum yang bisa meluluhkan gunung es dan tatapan mata yang selalu berhasil meyakinkan Diandra bahwa dunia mereka baik-baik saja. Ia pria yang karismatik, ambisius, dan di mata Diandra, adalah suami yang paling setia. Mereka telah menikah selama 7 tahun, dan 7 tahun itu terasa seperti sebuah lagu cinta yang tak pernah usai. Pagi hari selalu dimulai dengan aroma kopi yang diseduh Bayu, ditemani obrolan ringan di teras belakang yang menghadap langsung ke kolam renang dengan tepian tak berbatas, seolah menyatu dengan hamparan langit biru. Sore hari diisi dengan tawa mereka yang menggema di dapur berkonsep terbuka, saat mereka mencoba resep-resep baru. Malam hari adalah waktu mereka untuk berbagi cerita di bawah temaram lampu baca di perpustakaan mini mereka. Tempat Diandra akan tenggelam dalam novelnya dan Bayu akan sibuk dengan laptopnya, membangun kerajaan bisnis yang ia sebut sebagai masa depan mereka bersama. "Sayang, aku harus bicara sesuatu," kata Bayu pada suatu Selasa malam. Ia melepaskan kacamatanya, memijat pangkal hidungnya dengan gestur yang sudah sangat Diandra hafal. Itu adalah gestur yang menandakan sebuah berita penting. Diandra menutup bukunya, menaruhnya di pangkuan. "Ada apa, Mas?" "Sepertinya serius sekali." Bayu meraih tangan Diandra, menggenggamnya dengan hangat. "Ada proyek besar di Kalimantan. Proyek yang sudah kita tunggu-tunggu. Kalau ini berhasil, aku akan dapat promosi besar. Ini kesempatan sekali seumur hidup." Hati Diandra mencelos sedikit. Kalimantan. Itu berarti jarak. Itu berarti waktu. "Berapa lama?" tanyanya pelan, mencoba menyembunyikan getar dalam suaranya. "Kurang lebih sebulan. Mungkin bisa lebih sedikit," jawab Bayu, matanya menatap lekat, seolah memohon pengertian. "Aku tahu ini lama. Aku juga benci harus meninggalkan kamu sendirian di sini. Tapi ini untuk kita. Sayang, untuk masa depan kita. Bayangkan, setelah ini selesai, kita bisa liburan keliling Eropa seperti yang selalu kamu impikan." Diandra menatap wajah suaminya. Wajah yang selalu memberinya rasa aman. Janji tentang Eropa, tentang masa depan, terdengar begitu manis. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi egois dan menahan langkah suaminya menuju puncak kesuksesan? Ia menghela napas, lalu memaksakan seulas senyum. "Tentu saja, Mas. Aku mengerti. Aku bangga sama kamu." Keputusan itu terasa benar, meski hatinya terasa berat. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan mempersiapkan kepergian Bayu. Diandra dengan telaten memasukkan kemeja-kemeja Bayu ke dalam koper, menyetrikanya dengan penuh cinta. Ia bahkan menyelipkan beberapa kaos kesukaan Bayu yang paling nyaman, membayangkan suaminya akan memakainya saat beristirahat setelah seharian bekerja keras di lokasi proyek. Ia memasak semua makanan favorit Bayu, seolah ingin membekali suaminya dengan rasa rumah yang akan ia rindukan. "Nanti jangan lupa telepon setiap hari, ya?" pinta Diandra di sela-sela kegiatannya melipat celana Bayu. "Pasti, sayang. Setiap ada kesempatan, aku pasti telepon. Aku akan lebih merindukanmu daripada yang kamu bayangkan," jawab Bayu sambil memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Diandra. Pelukan itu terasa begitu nyata, begitu hangat, hingga semua keraguan Diandra menguap seketika. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, cahaya matahari seolah enggan menampakkan diri sepenuhnya.
Selama perjalanan menuju bandara, tangan Bayu tak pernah lepas dari genggamannya. Ia terus berbicara tentang rencana-rencana mereka setelah ia pulang nanti. Nanti kalau aku pulang, ada kejutan besar buat kamu, katanya dengan nada misterius yang ceria. Kita akan memulai babak baru di rumah kita. Rumah ini akan terasa lebih hidup lagi. Diandra hanya tersenyum, mengira kejutan itu mungkin seekor anak anjing atau sebuah perayaan besar. Ia tidak pernah membayangkan makna lain di balik kalimat itu. Di depan terminal keberangkatan, mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Pelukan yang terasa sangat lama dan erat. Jaga diri baik-baik. Ya, sayang. Jaga rumah kita. Bisik Bayu tepat di telinga Diandra. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Mas. Hati-hati di sana, balas Diandra. Suaranya tercekat. Ia berdiri mematung, menatap punggung Bayu yang perlahan menjauh dan akhirnya menghilang di balik pintu kaca otomatis. Mobil yang mengantarnya pulang terasa hampa. Saat ia tiba kembali di rumah, kesunyian langsung menyergapnya dengan brutal. Rumah yang biasanya penuh tawa kini senyap. Aroma kopi pagi tadi masih samar-samar tercium, menjadi pengingat pedih akan kepergian Bayu. Diandra berjalan menyusuri setiap ruangan. Ruang keluarga yang luas, dapur yang modern, kolam renang yang berkilauan. Semua terasa asing, semua terasa kosong. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya sementara. Hanya sebulan. Demi masa depan mereka. Ia tidak tahu, surga yang ia bangun dengan tangannya sendiri itu, sebentar lagi akan direnggut paksa, dan senja yang ia saksikan hari itu adalah senja terakhir dari kehidupan sempurnanya. Minggu pertama terasa seperti selamanya. Diandra mencoba menyibukkan diri. Ia menata ulang taman, merapikan koleksi buku di perpustakaan, bahkan mencoba melukis lagi, sebuah hobi yang sudah lama ia tinggalkan. Namun, kesunyian rumah itu terlalu pekat untuk diabaikan. Setiap dering telepon membuatnya melonjak, berharap itu adalah suara Bayu. Dan di awal-awal, Bayu memang menepati janjinya. Ia menelepon setiap malam sebelum tidur. Suaranya terdengar lelah, namun tetap hangat. Ia bercerita tentang lokasi proyek yang terpencil, tentang tantangan pekerjaan, tentang betapa ia merindukan masakan Diandra. Panggilan-panggilan itu menjadi sauh bagi Diandra, membuatnya mampu bertahan melewati hari-hari yang panjang. Namun, memasuki minggu kedua, sesuatu mulai berubah. Panggilan telepon menjadi lebih jarang. Pesannya menjadi lebih singkat. Alasan yang diberikan selalu sama. Sinyal jelek di sini, sayang. Atau, maaf baru balas, tadi rapat sampai larut malam. Atau yang paling sering, capek banget, ngobrol besok ya, aku janji. Diandra mencoba memahami. Ia membayangkan suaminya bekerja keras di tengah hutan Kalimantan, berjuang demi masa depan mereka. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuntut dan manja. Ia membalas semua pesan singkat itu dengan kalimat-kalimat penuh semangat dan emoji hati, menelan kekecewaannya sendiri. Keretakan pertama muncul dalam bentuk yang paling tak terduga. Saskia, sahabat terdekatnya sejak kuliah, sedang berlibur di Lombok. Saskia adalah pribadi yang ceria dan sangat aktif di media sosial. Suatu sore, saat Diandra sedang menyeruput teh di teras, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari Saskia. Ia mengunggah serangkaian foto di sebuah beach club terkenal. Lihat deh, tempatnya keren banget. Kamu kapan nyusul ke Lombok? Kangen. Tulisnya di keterangan foto. Diandra tersenyum tipis melihat foto-foto Saskia yang ceria. Ia memperbesar satu persatu, mengagumi pemandangan pantai yang indah. Lalu, matanya terpaku pada salah satu foto. Foto di mana Saskia sedang berpose dengan segelas minuman, dan di latar belakang, kerumunan orang sedang menikmati suasana. Di antara kerumunan itu, di sudut yang agak kabur, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan kemeja linen biru muda yang sangat Diandra kenal. Kemeja yang ia setrika dan masukkan ke dalam koper Bayu. Pria itu sedang tertawa. Kepalanya sedikit miring ke arah seorang wanita muda berambut panjang yang berdiri sangat dekat dengannya. Tangan pria itu melingkar dengan santai di pinggang si wanita. Jantung Diandra berhenti berdetak selama beberapa detik.
Ia memperbesar foto itu lagi dan lagi, hingga gambarnya pecah. Nggak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Itu cuma orang yang mirip. Mas Bayu kan di Kalimantan, bukan di Lombok. Ia mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Matanya sedang menipunya karena rasa rindu yang berlebihan. Namun, benih kecurigaan itu telah tertanam. Benih itu terasa dingin dan tajam di dalam hatinya. Malam itu, Diandra tidak bisa tidur. Ia mencoba menelepon Bayu, namun panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ia mengirim pesan, menanyakan kabarnya, yang hanya dibalas 2 jam kemudian dengan kalimat singkat. Semua baik. Di sini lagi sibuk banget. Aku telepon besok. Rasa gelisah itu menggerogotinya. Ia membuka kembali foto yang dikirim Saskia. Ia menatap pria itu lekat-lekat. Postur tubuhnya, cara ia tertawa, dan terutama, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Itu jam tangan hadiah ulang tahun pernikahan kelima dari Diandra. Edisinya terbatas. Tidak mungkin ada orang lain yang kebetulan begitu mirip dan mengenakan jam yang sama persis. Dengan tangan gemetar, Diandra memulai penyelidikannya. Ia membuka akun media sosial Saskia, mencari tahu nama beach club tersebut dari penanda lokasi di foto. Setelah menemukannya, ia masuk ke halaman akun beach club itu. Ia menggulir semua unggahan terbaru, melihat foto-foto yang ditandai oleh para pengunjung lain. Ia merasa seperti orang gila, seperti penguntit, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam. Matanya perih menatap layar ponsel. Ia melihat ratusan wajah orang asing yang sedang bersenang-senang. Lalu, ia menemukannya. Sebuah foto yang diunggah oleh seorang pengunjung lain. Di foto itu, tampak sekelompok orang sedang berfoto bersama. Dan di sana, di barisan belakang, berdiri Bayu. Kali ini lebih jelas. Ia tersenyum ke arah kamera, dan di sampingnya, wanita muda berambut panjang yang sama dari foto Saskia, merangkul lengannya dengan mesra. Akun wanita itu ditandai di foto tersebut. Namanya Rina. Jantung Diandra berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dengan jari yang terasa kaku, ia mengetuk nama akun, Rina. Profilnya tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi mereka. Sebuah pintu menuju kebenaran yang menyakitkan bagi Diandra. Foto profilnya adalah wajah wanita itu, tersenyum manis, tampak muda dan polos. Diandra menggulir ke bawah, melewati foto-foto liburan, foto bersama teman-temannya. Semua tampak normal, hingga ia menemukan sebuah foto yang diunggah 3 minggu lalu. Foto tangan. Tangan Rina dengan sebuah cincin baru yang berkilau di jari manisnya. Keterangannya singkat. Langkah baru, hidup baru. Diandra merasakan napasnya sesak. Ia terus menggulir ke bawah, seperti orang yang sengaja berjalan menuju jurang. Dan akhirnya, ia sampai di dasar jurang itu. Sebuah foto yang diunggah tepat di hari-hari awal Bayu seharusnya berada di Kalimantan. Bukan foto pernikahan yang megah. Hanya sebuah foto sederhana di sebuah tempat yang tampak seperti kantor urusan agama atau rumah. Bayu, mengenakan kemeja koko putih yang bersih, sedang memasangkan cincin ke jari Rina. Senyum di wajah Bayu adalah senyum yang sama yang selalu ia berikan pada Diandra. Senyum yang penuh cinta. Di bawah foto itu, Rina menulis keterangan yang menghancurkan dunia Diandra menjadi berkeping-keping. Alhamdulillah, sah. Terima kasih sudah memilihku untuk jadi pendamping hidupmu, suamiku. Ponsel itu terlepas dari genggaman Diandra, jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Tapi di dalam kepala Diandra, suara pekikan yang memekakan telinga terdengar begitu nyaring. Sunyi. Rumah yang besar itu terasa begitu sunyi. Ia menatap ke sekeliling, ke dinding kaca yang memantulkan bayangan dirinya yang pucat dan kosong. Ia melihat ke lantai marmer yang dingin, tempat ia dan Bayu pernah berdansa iseng. Ia melihat ke arah dapur, tempat tawa mereka pernah menggema. Semuanya bohong. Perjalanan dinas itu bohong. Proyek besar itu bohong. Janji-janji manis itu bohong. Suaminya, belahan jiwanya, telah menikah lagi. Ia bukan lagi satu-satunya.
Ia adalah istri pertama. Kejutan besar yang Bayu janjikan saat pulang nanti. Babak baru di rumah kita. Semua kalimat itu kini memiliki makna baru yang mengerikan. Retak kecil yang ia rasakan beberapa hari lalu kini telah menjadi jurang menganga yang menelan seluruh hidupnya. Dunia Diandra tidak hancur berkeping-keping. Itu lebih buruk. Dunianya menguap begitu saja, meninggalkan kekosongan hampa yang menyedot semua udara dari paru-parunya. Ia masih terduduk di karpet, di tempat ponselnya terjatuh. Matanya menatap kosong ke depan, ke arah dinding kaca yang kini memantulkan langit yang mulai menggelap. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa beku yang menjalar dari ujung jari kakinya, naik perlahan hingga membekukan jantungnya. Ia adalah patung di dalam museum kehidupannya sendiri. Ia bangkit. Gerakannya kaku seperti robot. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri lorong rumahnya yang terasa memanjang tanpa akhir. Tangannya terulur, menyentuh permukaan dingin dinding yang dicat dengan warna gading. Ia ingat saat ia dan Bayu berdebat kecil tentang warna ini. Bayu ingin warna yang lebih hangat, tapi Diandra bersikeras pada warna gading yang elegan. Akhirnya Bayu mengalah, sambil tertawa dan berkata, "Apapun yang membuat ratuku senang, kebohongan. Semua itu hanya sandiwara manis dari seorang aktor ulung." Langkahnya membawanya ke kamar tidur utama mereka. Ruangan yang paling intim, yang seharusnya menjadi benteng teraman mereka. Ranjang besar dengan spray sutra yang masih sedikit berantakan, tempat ia tidur sendirian selama 2 minggu terakhir, kini terlihat seperti sebuah makam. Di atas meja nakas, sebuah bingkai foto perak berdiri. Foto pernikahan mereka. Diandra yang tersenyum bahagia dalam balutan kebaya putih, dan Bayu yang menatapnya dengan tatapan memuja. Diandra mengambil bingkai itu. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Seorang wanita muda yang begitu naif, yang begitu penuh cinta dan harapan. Seorang wanita bodoh yang tidak tahu bahwa pria di sampingnya sedang membangun panggung untuk sebuah pertunjukan pengkhianatan terbesar. Saat itulah pertahanannya runtuh. Bendungan yang menahan semua rasa sakit itu jebol. Isakan pertama keluar dari tenggorokannya, terdengar serak dan asing. Lalu disusul isakan kedua, ketiga, hingga ia tidak bisa lagi menahannya. Ia terduduk di tepi ranjang, memeluk bingkai foto itu erat-erat di dadanya, dan menangis. Bukan tangisan yang anggun. Itu adalah tangisan yang brutal dan putus asa. Suara raungannya mengisi keheningan rumah. Sebuah simfoni dari hati yang hancur. Ia menangis untuk 7 tahun pernikahannya yang ternyata hanya ilusi. Ia menangis untuk mimpi-mimpinya yang kini menjadi abu. Ia menangis untuk dirinya sendiri, untuk kebodohannya. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis. Saat air matanya akhirnya mengering, tenggorokannya terasa perih dan kepalanya berdenyut hebat. Ia meletakkan bingkai foto itu dengan kasar. Layarnya kini retak. Ia berjalan keluar kamar. Langkahnya gontai. Ia sampai di ruang keluarga yang luas, dan tanpa tenaga, ia merebahkan tubuhnya di lantai marmer yang dingin. Pipinya menempel di permukaan yang sejuk, seolah mencoba mendinginkan api yang membakar di dalam dadanya. Air mata kembali mengalir. Kali ini tanpa suara. Hanya tetesan-tetesan sunyi yang membasahi lantai marmer yang berkilauan. Air mata di surga palsunya. Di tengah keheningan dan isak tangisnya yang tersisa, sebuah kalimat kembali terngiang di benaknya. Kalimat dari pesan terakhir Bayu sebelum ia tahu segalanya. "Nanti kalau aku pulang, ada kejutan besar. Kita akan memulai babak baru di rumah kita." Rumah kita. Kata-kata itu, yang tadinya terdengar manis, kini terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Rumah siapa yang ia maksud? Rumah ini? Rumah yang ia beli dengan uang hasil kerja keras dan warisan ayahnya? Rumah yang ia rancang hingga larut malam, memastikan setiap detailnya sempurna? Rumah yang menjadi saksi bisu perjuangannya membangun kehidupan dari nol setelah orang tuanya tiada? Sebuah gambaran mengerikan terbentuk di benaknya dengan sangat jelas. Bayu akan pulang, menggandeng wanita muda itu, Rina. Ia akan berdiri di depan pintu ini dengan senyumnya yang menawan dan berkata, "Diandra, kenalkan ini Rina, istri keduaku. Aku harap kamu bisa menerima.
Kita akan tinggal bersama di sini sebagai satu keluarga besar. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Penghinaan itu, arogansi itu, begitu luar biasa hingga melampaui rasa sakit hatinya. Bayu tidak hanya mengkhianatinya. Ia berencana untuk merampas satu-satunya hal yang menjadi milik Diandra seutuhnya, harga dirinya, dan rumahnya. Ia ingin mengubah istana Diandra menjadi sangkar emas tempat ia memelihara dua istrinya. Di atas lantai marmer yang dingin itu, sesuatu di dalam diri Diandra bergeser. Api kesedihan yang membakarnya perlahan padam, digantikan oleh bara api amarah yang dingin dan membara. Ia berhenti menangis. Ia bangkit perlahan, menyeka sisa air mata di pipinya dengan punggung tangannya. Matanya yang bengkak menatap berkeliling. Ia tidak lagi melihat rumah ini sebagai kenangan yang menyakitkan. Ia melihatnya sebagai sebuah aset. Sebuah senjata. Benteng pertahanan terakhirnya. Ia berjalan ke arah dinding kaca, menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan rambut berantakan dan mata yang merah. Tapi di balik semua itu, ada sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Tekad yang membeku sekeras marmer di bawah kakinya. Dia pikir dia bisa mengambil segalanya dariku. Bisik Diandra pada bayangannya sendiri. Suaranya serak, namun mantap. Dia pikir dia bisa membawa wanita jalang itu masuk ke dalam rumahku, tidur di ranjangku, dan menggunakan piring makanku. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk ke paru-parunya terasa berbeda. Bukan lagi udara kesedihan, melainkan udara peperangan. Dia ingin memulai babak baru di rumah ini. Diandra tersenyum sinis, senyuman pertama setelah berjam-jam. Senyuman yang tidak akan pernah dikenali oleh Bayu. Aku akan pastikan, saat dia pulang, tidak ada lagi rumah ini. Tidak ada lagi babak baru. Yang ada hanya tanah kosong tempat istananya pernah berdiri. Ide itu lahir begitu saja. Sebuah ide yang gila, nekat, namun terasa begitu benar. Menjual rumah ini. Sebelum Bayu pulang, ia akan meruntuhkan surga ini dengan tangannya sendiri. Sebelum Bayu sempat menodainya dengan pengkhianatannya. Ia tidak akan membiarkan Bayu menang. Ia akan mengambil kembali kendali atas narasi hidupnya. Air matanya telah kering. Yang tersisa kini hanyalah rencana. Pagi berikutnya, Diandra bangun bukan karena alarm, melainkan karena sebuah tujuan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidak lagi merasa seperti korban yang tersesat. Ia merasa seperti seorang jenderal yang akan memimpin sebuah pertempuran rahasia. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Waktu adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Jadwal kepulangan Bayu adalah bom waktu yang terus berdetak. Langkah pertamanya bukanlah menghubungi pengacara. Ia butuh sekutu yang memahaminya, bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi hati. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Maya. Maya adalah sahabatnya sejak SMA, seorang wanita karir yang tajam dan praktis, yang kini sukses sebagai agen properti untuk hunian-hunian mewah. Tumben telepon pagi-pagi. Ada apa? Sapa suara ceria Maya dari seberang. Maya, aku butuh bantuanmu. Kita perlu ketemu. Sekarang. Ini sangat penting, kata Diandra. Suaranya datar, tanpa emosi, yang justru membuat Maya langsung waspada. Oke, di mana? Aku samperin. Jawab Maya tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu, nada suara Diandra yang seperti itu berarti ada sesuatu yang sangat salah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Diandra datang mengenakan kacamata hitam besar, seolah ingin bersembunyi dari dunia. Setelah memesan kopi yang bahkan tidak akan ia sentuh, Diandra meletakkan ponselnya di atas meja. Tanpa kata pengantar, ia menunjukkan semua yang ia temukan. Tangkapan layar dari foto Saskia, profil media sosial Rina, dan puncaknya, foto pernikahan siri itu. Maya menatap layar ponsel itu dengan mulut sedikit ternganga. Ekspresi cerianya lenyap, digantikan oleh kilat amarah di matanya. Ia menatap Diandra, lalu kembali menatap foto Bayu yang tersenyum bahagia bersama wanita lain. Brengsek, desis Maya. Suaranya pelan namun penuh penekanan.
Pria itu benar-benar brengsek. Diandra hanya mengangguk. Tenggorokannya terlalu keluh untuk bicara. Maya meraih tangan Diandra di atas meja. Apa rencanamu? Katakan padaku. Apapun itu, aku ikut. Aku mau jual rumah itu, kata Diandra. Akhirnya menemukan suaranya. Sebelum dia pulang. Maya terdiam sejenak, memproses kegilaan dari rencana itu. Menjual properti semewah itu dalam waktu kurang dari 3 minggu adalah hal yang nyaris mustahil. Tapi kemudian ia menatap mata sahabatnya. Ia tidak melihat kegilaan di sana. Ia melihat tekad yang membara. Oke, kata Maya mantap. Itu rencana paling gila yang pernah aku dengar. Dan aku suka. Kita lakukan. Di kepala Maya, roda gigi profesionalnya langsung berputar. Kita tidak bisa menjualnya dengan cara biasa. Tidak ada waktu untuk pasang iklan berbulan-bulan. Kita harus melakukan flash sale. Penjualan super cepat. Kita butuh pembeli yang punya uang tunai, tidak perlu KPR, dan mau transaksi cepat. Biasanya ekspatriat atau investor besar. Harganya mungkin harus sedikit kita turunkan untuk menarik mereka. Tapi kebebasanmu jauh lebih berharga daripada beberapa miliar rupiah, kan? Diandra mengangguk. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Aku tidak peduli soal uang. Aku hanya ingin rumah itu hilang saat dia datang. Baik. Aku akan mulai menyusun daftar calon pembeli potensial dari datapku. Tapi sebelum itu, Maya berhenti sejenak, menatap Diandra dengan serius. Kita butuh pengacara. Kita harus pastikan posisimu 100% aman secara hukum. Langkah kedua dimulai pada hari yang sama. Maya langsung mengatur pertemuan dengan Ibu Anita, seorang pengacara wanita berusia 50-an yang terkenal tegas, cerdas, dan tidak suka basa-basi. Di ruang kantornya yang rapi dan berbau kertas, Diandra kembali menceritakan semuanya. Ia menyerahkan salinan akta kepemilikan rumah, surat-surat warisan orang tuanya, dan bukti-bukti pengkhianatan Bayu. Ibu Anita mendengarkan dengan saksama. Matanya yang tajam meneliti setiap dokumen. Setelah Diandra selesai bicara, Ibu Anita melepaskan kacamatanya dan menatap Diandra. Bu Diandra, pertama-tama, saya turut prihatin atas apa yang menimpa Ibu, katanya dengan nada formal namun tulus. Kedua, mari kita lihat faktanya. Ia mengambil akta rumah itu. Properti ini dibeli sebelum Ibu menikah. Dan dananya berasal dari penjualan aset warisan orang tua Ibu. Secara hukum, ini adalah harta bawaan Ibu. Tidak masuk ke dalam harta gono gini. Bapak Bayu tidak memiliki hak 1 sentimeter pun atas properti ini. Ibu punya hak 100% untuk menjualnya. Kapanpun Ibu mau, kepada siapapun, tanpa perlu tanda tangan atau persetujuan dari suami Ibu. Sebuah beban berat terangkat dari pundak Diandra. Ia bisa melakukannya. Secara legal, ia aman. Namun, lanjut Ibu Anita, saya sarankan beberapa langkah pengamanan. Pertama, buka rekening bank baru atas nama Ibu pribadi di bank yang berbeda dari yang biasa Ibu dan suami gunakan. Semua hasil penjualan rumah nanti harus langsung masuk ke rekening itu. Kedua, segera setelah dana masuk, amankan aset-aset bergerak lainnya. Mobil atas nama Ibu, perhiasan, surat berharga. Pindahkan semuanya ke tempat yang aman, seperti safe deposit box. Kita harus berasumsi bahwa setelah mengetahui ini, suami Ibu tidak akan tinggal diam. Nasihat itu seperti peta pertempuran. Diandra kini tahu medan perangnya dan bagaimana cara menavigasikannya. Ia bukan lagi sekadar wanita yang patah hati. Ia adalah seorang klien yang sedang menyusun strategi. Mereka bertiga, Diandra, Maya, dan Ibu Anita, membentuk sebuah tim rahasia. Sebuah dewan perang yang terdiri dari 3 wanita yang bersatu demi satu tujuan. Maya akan menjadi ujung tombak di lapangan, mencari pembeli. Ibu Anita akan menjadi benteng pertahanan, memastikan semua legalitas berjalan mulus dan cepat. Dan Diandra, ia adalah sang komandan. Ketika Diandra meninggalkan kantor pengacara sore itu, ia merasa berbeda. Ia berjalan dengan langkah yang lebih tegap. Ia masuk ke dalam mobilnya, dan sebelum menyalakan mesin,
Ia menatap bayangannya di kaca spion. Matanya masih sembab, tapi tidak ada lagi keputusasaan di sana. Yang ada hanyalah kilat dingin sebuah misi yang harus diselesaikan. Operasi senyap telah dimulai. Hitung mundur menuju kepulangan Bayu terasa semakin kencang, bukan lagi sebagai sumber ketakutan, melainkan sebagai garis finish yang harus ia capai. Operasi senyap itu mengubah Diandra menjadi orang yang berbeda. Ia menjadi seorang aktris yang memainkan peran paling sulit dalam hidupnya. Peran sebagai istri yang setia dan merindu. Setiap malam, ketika ponselnya berdering dan nama, Mas Bayu, muncul di layar, Diandra harus mengambil napas dalam-dalam, membuang semua kebencian dan rasa sakit ke sudut tergelap hatinya, dan menjawab dengan suara yang ia rekayasa agar terdengar normal. "Halo, Mas." Sapanya pada suatu malam, sambil menatap tumpukan kotak kardus bertuliskan, dekorasi lama, yang baru saja ia segel. "Halo, sayang. Gimana hari ini? Sepi ya di rumah?" Suara Bayu terdengar begitu tulus, begitu penuh perhatian, hingga membuat perut Diandra mulas. "Iya, sepi banget. Makanya dari kemarin aku sibuk beres-beres sedikit biar nggak kepikiran. Menata ulang beberapa perabotan, memilah barang-barang lama," jawab Diandra. Kebohongan itu meluncur dari bibirnya dengan lancar. Sebuah kemampuan baru yang ia benci sekaligus ia syukuri. Setiap kata adalah bagian dari kamuflase yang melindunginya. "Wah, rajinnya istriku ini. Jangan capek-capek. Ya, nanti kalau aku pulang, biar aku yang bantu. Ngomong-ngomong, aku kangen banget sama masakan kamu. Di sini makanannya aneh-aneh semua." Celoteh Bayu. Diandra memejamkan matanya sejenak. Ia membayangkan Bayu mengucapkan kalimat itu sambil tersenyum pada Rina, yang mungkin sedang duduk di sampingnya. Rasa perih itu kembali menusuk. Tapi ia menelannya mentah-mentah. "Sabar ya, Mas. Nanti kalau pulang aku masakin semua makanan kesukaanmu." Panggilan telepon seperti itu menjadi siksaan rutin. Diandra harus mendengarkan cerita-cerita bohong tentang proyek di Kalimantan, tentang betapa beratnya pekerjaan di sana, sementara ia tahu suaminya sedang menikmati bulan madu kedua di sebuah pulau tropis. Ia harus tertawa saat Bayu melontarkan lelucon, dan ia harus terdengar sedih saat Bayu berkata ia merindukannya. Setiap panggilan telepon menguras energinya hingga tetes terakhir, meninggalkannya gemetar dan kosong setelahnya. Siang hari adalah waktu untuk bekerja. Maya datang hampir setiap hari, bukan lagi sebagai sahabat yang menghibur, tapi sebagai komandan lapangan yang efisien. "Oke, hari ini kita harus membersihkan ruang keluarga dan ruang makan. Semua foto pernikahan, foto keluarga yang ada Bayu, kita turunkan. Kita harus membuat rumah ini terlihat seperti kanvas kosong yang indah, bukan museum kenangan pribadi." Proses itu menyakitkan. Menurunkan foto pernikahan mereka dari dinding terasa seperti mencabut paku dari jantungnya. Ia menatap foto itu untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang bahagia, sebelum memasukkannya ke dalam kotak dan menyegelnya dengan lakban coklat. Setiap gulungan lakban terasa seperti tindakan final, sebuah penegasan bahwa babak itu telah berakhir. Malam hari, ketika rumah sudah sepi dan Maya sudah pulang, adalah waktu bagi Diandra untuk memilah barang-barangnya yang paling pribadi. Ia melakukannya sendirian di dalam keheningan, ditemani cahaya lampu meja. Ia membuka laci-laci, lemari, dan kotak-kotak penyimpanan. Ia menemukan setumpuk surat cinta yang pernah ditulis Bayu di awal-awal mereka pacaran. Tangannya gemetar saat membacanya. Kata-kata manis yang dulu membuatnya melambung, kini terasa seperti racun. Tanpa ragu, ia merobek surat-surat itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke kantong sampah. Ia menemukan kerang-kerang kecil yang mereka kumpulkan saat liburan pertama mereka di Bali. Ia menatapnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam kotak bertuliskan, "Buang." Ia tidak ingin menyimpan apapun yang terkontaminasi oleh kebohongan Bayu. Yang ia simpan hanyalah barang-barang yang murni miliknya. Buku-buku favoritnya, sketsa-sketsa arsitektur lamanya, perhiasan peninggalan ibunya, dan album foto masa kecilnya. Proses itu adalah sebuah detoksifikasi emosional. Ia membuang semua kenangan tentang mereka,
untuk menyelamatkan sisa-sisa dirinya. Tantangan berikutnya adalah para tetangga dan staf di rumah. Pak Joko, satpam kompleks yang sudah bekerja belasan tahun, suatu pagi bertanya dengan heran. "Loh, Bu Diandra, kok mobil box keluar masuk terus? Mau pindahan, Bu?" Diandra sudah menyiapkan jawabannya. Ia tersenyum ramah. "Oh, tidak, Pak Joko. Saya lagi menyiapkan kejutan buat Mas Bayu. Mau renovasi besar-besaran. Jadi sebagian barang harus dipindahkan dulu ke gudang sewaan. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya, Pak, terutama kalau Mas Bayu nanti telepon ke pos satpam. Biar jadi kejutan." Kebohongan yang sama ia sampaikan pada Bei Sumi, asisten rumah tangganya. Ia bahkan memberi Bei Sumi cuti berbayar selama 2 minggu dengan alasan pekerjaan renovasi akan sangat berdebu dan berisik. Perlahan tapi pasti, ia mengisolasi rumah itu dari mata-mata yang tidak perlu. Maya mulai membawa calon pembeli. Ini adalah bagian tersulit. Diandra harus menyambut orang-orang asing di rumahnya, tersenyum, dan membiarkan mereka menilai setiap sudut tempat yang pernah ia sebut surga. Calon pembeli pertama adalah seorang investor paruh baya yang dingin. Ia berjalan berkeliling, mengetuk-ngetuk dinding, dan mengkritik tata letak dapur. Diandra harus menahan diri untuk tidak mengusirnya. Calon pembeli kedua adalah pasangan muda yang tampak antusias. Namun akhirnya mundur karena merasa harganya terlalu tinggi. Setiap kegagalan terasa seperti jarum jam yang berdetak semakin kencang, mendekati hari kepulangan Bayu. "Ibu beruntung sekali punya rumah secantik dan senyaman ini," kata seorang wanita parubaya, calon pembeli ketiga, sambil mengagumi taman belakang. "Terima kasih, Bu," jawab Diandra dengan senyum kaku. Di dalam hatinya ia berteriak, "Rumah ini adalah neraka yang indah, dan aku tidak sabar untuk meninggalkannya." Minggu ketiga berjalan dengan lambat dan penuh tekanan. Belum ada tawaran yang pasti. Diandra mulai merasa lelah. Setiap malam ia tertidur karena kehabisan tenaga, dan setiap pagi ia bangun dengan rasa cemas yang sama. Ia menatap kalender, menandai hari-hari yang berlalu dengan spidol merah. Waktu hampir habis. Ia mulai bertanya-tanya, apakah rencana gila ini akan berhasil? Atau apakah ia akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk, terjebak di dalam rumah yang setengah kosong, menunggu suaminya pulang bersama istri barunya, dengan semua rahasianya yang siap meledak. Sisa waktu di kalender tinggal 9 hari. 9 hari sebelum Bayu dijadwalkan kembali dan meledakkan bom yang akan menghancurkan sisa-sisa kehidupan Diandra. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokan Diandra, terasa dingin dan mencekik. Setiap dering telepon membuatnya tersentak. Takut itu adalah Bayu yang mengabarkan jadwal kepulangannya dimajukan. Pagi itu, Maya menelepon dengan nada suara yang tidak seperti biasanya. "Di, ada kabar buruk. Pasangan yang kemarin tertarik itu akhirnya memutuskan untuk membeli rumah lain. Mereka tidak mau menunggu." Harapan Diandra runtuh. Ia terduduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke dinding. Lalu bagaimana, Mei? Waktunya tinggal seminggu lebih sedikit. Apa kita batalkan saja semua ini? Suaranya terdengar goyah untuk pertama kalinya. Jangan pernah berpikir untuk mundur sekarang." Sergah Maya dari seberang telepon, suaranya tegas. "Kamu sudah sejauh ini, Di. Bertahanlah sedikit lagi. Aku akan mencari cara. Aku akan hubungi semua jaringanku lagi hari ini." Meski kata-kata Maya sedikit menenangkannya, sisa hari itu Diandra lalui dengan perasaan putus asa. Ia merasa seperti sedang berlari di atas treadmill, kelelahan, namun tidak kunjung sampai ke tujuan. Namun, takdir terkadang memiliki caranya sendiri yang aneh untuk bekerja. Sore harinya, ponsel Diandra berdering lagi. Kali ini, nada suara Maya terdengar berbeda. Ada percikan energi di sana. "Di, ada klien baru. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Jadi dengarkan baik-baik. Keluarga Schmidt, dari Jerman. Suaminya seorang insinyur kepala di perusahaan otomotif besar. Baru direlokasi ke Jakarta. Mereka butuh rumah siap huni secepatnya, karena anak-anaknya harus segera masuk sekolah internasional. Mereka tidak mau repot dengan proses yang lama.
Aku sudah kirimkan foto-foto rumahmu, dan mereka sangat tertarik. Mereka mau lihat langsung sore ini. Kamu siap? Jantung Diandra berdebar kencang. Ini dia. Kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Aku siap. Jawabnya mantap. Tepat pukul 4 sore, sebuah mobil hitam metalik berhenti di depan gerbang. Keluarlah sepasang suami istri bule yang tinggi, diikuti oleh dua anak kecil berambut pirang yang langsung berlari-lari kecil di halaman rumput. Diandra menyambut mereka di pintu bersama Maya. Guten Tag, saya Stefan, kata sang suami dengan senyum ramah sambil mengulurkan tangan. Dan ini istri saya, Lena, serta anak-anak kami, Max dan Emma. Berbeda dengan calon pembeli sebelumnya yang menilainya dengan tatapan dingin, keluarga ini memancarkan kehangatan. Saat mereka melangkah masuk, mata Lena langsung berbinar. Wow, Stefan, lihat, persis seperti yang ada di foto. Cahayanya indah sekali, katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Jerman yang kental. Anak-anak mereka, Max dan Emma, langsung berlari ke arah dinding kaca yang menghadap ke kolam renang, menempelkan hidung mereka di kaca dengan takjub. Diandra merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Melihat tawa anak-anak itu mengisi rumahnya yang telah lama sunyi terasa begitu manis sekaligus menyakitkan. Ia bisa membayangkan sebuah keluarga yang bahagia akan tinggal di sini. Mereka berkeliling rumah. Stefan, sang insinyur, mengagumi detail arsitektur dan kualitas bangunan. Lena jatuh cinta pada dapur yang luas dan taman belakang yang rimbun. Ini sempurna untuk pesta barbeku, katanya sambil tersenyum pada suaminya. Setelah berkeliling selama hampir 1 jam, mereka kembali ke ruang keluarga. Stefan menatap Diandra dengan tatapan serius. Ibu Diandra, kami tidak akan membuang waktu ibu. Kami sangat menyukai rumah ini. Kami ingin mengajukan penawaran. Maya maju untuk bernegosiasi. Namun Stefan langsung memotong. Kami tahu harga yang Anda tawarkan. Dan kami butuh pindah secepatnya. Paling lambat akhir minggu depan. Kami akan bayar tunai sesuai harga yang diminta, asalkan prosesnya bisa dipercepat. Diandra dan Maya saling berpandangan. Ini lebih baik dari yang mereka harapkan. Sebuah tawaran penuh, tunai, dan permintaan untuk transaksi cepat. Ini adalah keajaiban. Kami setuju, kata Diandra sebelum Maya sempat menjawab. Roda birokrasi pun mulai berputar dengan kecepatan penuh. Ibu Anita kini bekerja seperti mesin. Ia menghubungi notaris kenalannya, mengerahkan stafnya untuk bolak-balik ke kantor pertanahan, dan menyiapkan semua dokumen dengan ketelitian luar biasa. Setiap hari adalah sebuah langkah maju yang krusial. Hari pertama, verifikasi keaslian sertifikat tanah selesai. Hari kedua, pembayaran dan validasi pajak penjual dan pembeli diselesaikan. Hari ketiga, draft akta jual beli, AJB, sudah siap untuk ditinjau oleh kedua belah pihak. Diandra merasa seperti sedang menonton film thriller, di mana setiap detik sangat berharga. Di tengah-tengah kesibukan itu, mimpi buruk terbesarnya menjadi kenyataan. Selasa malam, 4 hari sebelum jadwal kepulangan Bayu, ponselnya berdering. Itu Bayu. Sayang, ada kabar super bagus. Teriak Bayu dari seberang. Suaranya terdengar sangat gembira. Proyek di sini selesai jauh lebih cepat dari perkiraan. Semua lancar. Bos besar puas banget. Dan tebak apa? Aku bisa pulang lebih awal. Darah serasa surut dari wajah Diandra. Lebih awal? Kapan, Mas? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Jumat ini aku sudah terbang. Mungkin Sabtu pagi sudah sampai rumah. Aku nggak sabar banget ketemu kamu dan kasih kejutan yang aku janjikan itu. Siap-siap ya, sayang. Panggilan itu berakhir. Diandra menatap ponselnya dengan nanar. Jumat. Itu berarti tinggal 3 hari lagi. 3 hari. Sementara penandatanganan akta jual beli dijadwalkan hari Kamis. Hanya ada selisih 1 hari. Napasnya menjadi cepat. Rencana yang sudah ia susun rapi kini berada di ujung tanduk. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menelepon Maya. Suaranya panik. Mei, dia pulang hari Jumat ini. Jumat, tinggal 3 hari lagi.
Kemudian ia menelepon Ibu Anita. Bu Anita, Bayu pulang hari Jumat. Penandatanganan harus dilakukan besok. Harus bisa, Bu. Saya mohon. Keheningan di ujung telepon terasa begitu lama. Sebelum akhirnya Ibu Anita menjawab dengan suara tenang namun tegas. Tenang, Bu Diandra. Serahkan pada saya. Saya akan coba atur agar penandatanganan bisa kita lakukan besok pagi. Siapkan diri Ibu. Perang ini akan kita menangkan. Malam itu, Diandra tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap kota yang berkelip di kejauhan. Hitungan mundur terakhir yang paling menegangkan dalam hidupnya telah dimulai. 24 jam ke depan akan menentukan segalanya. Nasibnya, kebebasannya, semua bergantung pada selembar kertas yang akan ditandatangani esok hari. Kamis pagi. Udara Jakarta terasa berat dan lembab. Sama seperti kecemasan yang menggantung di dalam dada Diandra. Ia bangun jauh sebelum matahari terbit. Namun tidak ada sedikit pun rasa kantuk yang tersisa. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjangnya, menatap keluar jendela, menyaksikan kegelapan perlahan digantikan oleh cahaya fajar yang pucat. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana ia akan menandatangani surat pembebasan dirinya atau surat kekalahannya. Ia memilih pakaiannya dengan saksama. Bukan gaun atau blus yang biasa ia kenakan. Hari ini, ia memilih sebuah setelan celana panjang berwarna hitam pekat dan blazer dengan potongan tegas. Pakaian itu terasa seperti baju zirah. Ia menata rambutnya dengan rapi, memoles wajahnya dengan riasan tipis namun cukup untuk menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Diandra istri Bayu yang lembut. Yang ia lihat adalah seorang wanita yang siap berperang, dengan mata yang menyimpan badai. Kantor notaris yang ditunjuk Ibu Anita terletak di sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Diandra tiba 15 menit lebih awal. Ibu Anita sudah menunggunya di lobi. Tampak tenang dan profesional seperti biasa. Kehadirannya yang solid memberikan sedikit kekuatan bagi Diandra. Pagi, Bu Diandra. Sudah siap? Sapa Ibu Anita. Diandra hanya mengangguk. Tidak percaya pada suaranya sendiri untuk bicara. Mereka naik lift dalam keheningan. Ruang rapat di kantor notaris itu terasa dingin dan khusyuk. Sebuah meja kayu mahoni yang panjang dan berat mendominasi ruangan. Dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam. Di atas meja, beberapa tumpukan dokumen tebal sudah tertata rapi. Tak lama kemudian, keluarga Schmidt datang bersama pengacara mereka. Mereka tersenyum ramah, tampak bersemangat untuk menyelesaikan transaksi. Pak Handoko, sang notaris, seorang pria paruhbaya yang berkumis tebal, mempersilakan semua orang duduk. Ia memulai pertemuan dengan formalitas yang kaku, menjelaskan prosedur dan dokumen yang akan ditandatangani. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti dengungan di telinga Diandra. Pikirannya melayang. Ia teringat hari pertama ia menginjakan kaki di tanah kosong tempat rumah itu akan dibangun. Ia ingat betapa bersemangatnya ia menggambar sketsa demi sketsa. Ia ingat tawa Bayu saat mereka pertama kali berenang di kolam renang yang baru jadi. Kenangan-kenangan indah itu kini terasa seperti hantu yang mengejeknya. Lalu, bayangan lain melintas. Bayangan Bayu yang sedang memasangkan cincin di jari Rina. Bayangan suaminya yang berencana membawa wanita lain ke surga mereka. Bayangan itu, kebencian itu, menjadi jangkar yang menariknya kembali ke masa kini. Silakan, Ibu Diandra, tanda tangan di sini, kata Pak Handoko, menyodorkan sebuah pulpen dan menunjuk ke sebuah kolom di atas materai. Inilah saatnya. Diandra menatap tumpukan kertas itu. Akta jual beli. Dua kata yang akan mengubah segalanya. Tangannya yang terulur untuk mengambil pulpen sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh goyah sekarang. Ia memegang pulpen itu dengan erat. Ia tidak lagi melihatnya sebagai alat tulis, tapi sebagai sebuah pedang. Dengan satu gerakan yang mantap dan pasti, ia membubuhkan tanda tangannya. Goresan tinta itu terasa begitu final, memotong semua ikatan terakhirnya dengan masa lalu. Setelah Stefan Schmidt juga menandatangani, proses beralih ke transaksi keuangan.
Staf dari bank yang telah disiapkan Ibu Anita sudah siaga. Diandra memberikan nomor rekening barunya. Semua mata tertuju pada layar laptop, menunggu konfirmasi transfer. Detik-detik itu terasa seperti seabad. Diandra menahan napas. Bagaimana jika ada masalah? Bagaimana jika transfer gagal? Lalu, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel Diandra, yang ia letakkan di atas meja. Sebuah pesan dari aplikasi mobile banking. Sebuah angka dengan begitu banyak nol di belakangnya telah masuk ke rekeningnya. Jumlah yang begitu besar. Jumlah yang merupakan harga dari rumahnya, dari kenangannya, dari 7 tahun hidupnya. Ia tidak merasakan lonjakan kebahagiaan. Yang ia rasakan adalah gelombang kelegaan yang begitu dahsyat hingga membuatnya nyaris lemas. Selesai. Sudah benar-benar selesai. Setelah semua formalitas berakhir dan mereka bersalaman, Diandra menoleh pada Maya. "Mei, aku mau ke rumah sekali lagi. Sendirian." Maya mengangguk mengerti. "Aku tunggu di mobil." Perjalanan kembali ke rumah itu terasa surreal. Ini bukan lagi rumahnya. Ia hanya seorang tamu yang diizinkan mampir sebentar. Ia masuk menggunakan kunci yang beberapa jam lagi akan ia serahkan pada keluarga Schmidt. Rumah itu terasa kosong dan sunyi, namun dengan cara yang berbeda. Ini bukan lagi kesunyian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang damai. Ia berjalan dari ruangan ke ruangan, tanpa menyentuh apa-apa. Ia berdiri di ruang keluarga, menatap ke arah taman. Ia membayangkan tawa Max dan Emma akan segera mengisi tempat ini. Ia berharap mereka akan bahagia di sini. Ia berjalan ke dapur, lalu naik ke kamar tidur. Kamarnya. Ranjang itu sudah rapi, seolah tidak pernah ada yang tidur di sana. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, menyerap suasana untuk terakhir kalinya. Ini adalah sebuah ritual perpisahan. Ia tidak lagi mengucapkan selamat tinggal pada kenangan bersama Bayu. Ia mengucapkan terima kasih pada rumah itu sendiri. Terima kasih telah melindunginya. Terima kasih telah memberinya pelajaran yang paling berharga. Dan terima kasih telah menjadi alat pembebasannya. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia mengunci pintu untuk terakhir kalinya. Di luar, Maya sudah menunggu di dalam mobil sewaan tanpa penanda. Bukan mobil mewah milik Diandra. Ia menyerahkan kunci rumah itu pada Maya, yang akan memberikannya pada keluarga Schmidt. "Kemana kita sekarang?" tanya Maya lembut. "Ke tempat baru," jawab Diandra. Mereka berkendara menuju sebuah gedung apartemen servis yang mewah dan anonim di kawasan bisnis. Maya sudah mengatur semuanya. Sebuah unit di lantai atas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Apartemen itu modern, bersih, dan yang terpenting, tidak memiliki kenangan apapun. Saat Diandra melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Beban seberat gunung yang selama ini menekan pundaknya lenyap seketika. Ia berjalan ke jendela besar, menatap gemerlap lampu kota yang mulai menyala. Ia sendirian, di tempat yang asing, dengan masa depan yang tidak pasti. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Ia merasa bebas. Ia telah menjual rumahnya, dan sebagai gantinya, ia telah membeli kembali jiwanya. Sabtu pagi, Diandra terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap melalui celah tirai di apartemen barunya. Ia tidak lagi terbangun dengan jantung berdebar karena cemas. Ia merasa tenang. Ia menyeduh secangkir teh, bukan kopi seperti yang biasa Bayu buatkan, dan duduk di dekat jendela, memandangi Jakarta yang sibuk dari ketinggian. Ia adalah seorang pengamat, bukan lagi bagian dari drama di bawah sana. Ia sedang menunggu. Tepat pukul 10 pagi, ponselnya berdering. Nama, Mas Bayu, muncul di layar. Diandra menarik napas, menenangkan dirinya, lalu menjawab panggilan itu. "Sayang, aku sudah mendarat." "Alhamdulillah. Lagi nunggu Bagas ini." "Aduh, nggak sabar banget ketemu kamu di rumah. Kamu masak apa hari ini?" Suara Bayu terdengar riang dan penuh kemenangan. Diandra bisa membayangkan ekspresi wajahnya.
Senyum puas seorang penakluk yang berhasil menjalankan misi rahasianya dan akan segera menuai hasilnya. Aku tunggu kamu di rumah. Mas, hati-hati di jalan, jawab Diandra. Suaranya sengaja dibuat datar, ambigu. Ia menggunakan kata, rumah, sebagai umpan terakhir. Oke, sayang. Sampai ketemu. Panggilan berakhir. Diandra meletakkan ponselnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Ia tidak akan berada di sana secara fisik. Ia sudah menunjuk Maya untuk berada di lokasi, mengamati dari kejauhan, sebagai matanya. Ia hanya perlu duduk manis dan menunggu laporan. 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk dari Maya. Mereka datang. Diandra membayangkannya dengan jelas. Sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah megah yang pernah menjadi miliknya. Bayu keluar lebih dulu. Ia tampak lebih gelap, lebih kurus, namun penuh dengan energi yang sombong. Ia membuka pintu sisi lain dengan gaya seorang pria sejati, dan keluarlah Rina. Gadis itu tampak gugup. Matanya menatap takjub ke arah rumah besar di hadapannya. Ia mengenakan gaun baru, membawa tas tangan baru. Ia terlihat seperti seorang putri yang baru saja dijemput untuk masuk ke dalam istananya. Bayu, dengan senyum penuh percaya diri, merangkul pinggang Rina. Gimana, sayang? Suka? Ini rumah kita sekarang, bisik Bayu, cukup keras untuk didengar oleh Pak Joko, satpam yang sedang berdiri di posnya dengan ekspresi bingung. Bayu menuntun Rina berjalan menuju gerbang. Ia mengharapkan Diandra akan membukakan pintu dari dalam, mungkin dengan wajah cemberut atau menangis, siap untuk drama yang sudah ia antisipasi. Tapi gerbang itu tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Yang ada hanyalah keheningan. Lalu, ia melihatnya. Sesosok wanita yang ia kenal sedang berdiri di seberang jalan, di dekat taman kecil. Diandra. Tapi ada yang berbeda. Diandra tidak menangis. Ia tidak terlihat marah. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku blazer hitamnya, menatap mereka dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Kehadiran Diandra di luar rumah, bukan di dalam, membuat skenario yang sudah Bayu susun di kepalanya menjadi berantakan. Ia melepaskan rangkulannya dari Rina dan berjalan mendekati gerbang. Diandra, kamu ngapain di luar? Ayo, buka pintunya. Kita masuk. Ada yang mau aku bicarakan. Diandra tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya menunggu Bayu dan Rina mendekat ke arahnya. Bayu, yang mulai merasa kesal karena sambutannya tidak sesuai rencana, menarik Rina bersamanya menyeberang jalan. Kini mereka berhadapan. 3 orang di tepi jalan yang sepi. Bayu memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan, ingin segera menyelesaikan drama ini. Diandra, sebelum kita masuk, aku mau kamu kenalan dulu, katanya, berusaha terdengar berwibawa. Ia menarik Rina yang menunduk malu ke depannya. Ini Rina. Dia istri keduaku. Bayu berhenti sejenak, mengamati reaksi Diandra. Tidak ada. Wajah Diandra tetap tenang. Ia melanjutkan pidatonya yang telah ia hafal. Aku tahu ini mengejutkan. Tapi aku harap kamu bisa menjadi wanita yang bijaksana dan menerima kenyataan ini. Perasaanku padamu tidak berubah. Tapi aku juga menyayangi Rina. Aku ingin kita semua tinggal bersama di rumah itu. Katanya sambil menunjuk ke arah rumah di seberang jalan. Aku ingin kita memulai sebuah keluarga besar yang rukun dan bahagia. Ia menyelesaikan kalimatnya dengan perasaan lega. Bom itu sudah ia jatuhkan. Kini tinggal menunggu ledakannya. Ia siap menghadapi tangisan, makian, atau tamparan. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar perkiraannya. Diandra mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Setelah Bayu selesai, keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Rina tampak semakin tidak nyaman. Sementara Bayu mulai merasa cemas melihat ketenangan Diandra yang ganjil. Akhirnya, sebuah senyum tipis tersungging di bibir Diandra. Bukan senyum hangat, melainkan senyum yang dingin dan penuh belas kasihan. Senyum seseorang yang sedang melihat lelucon yang sangat menyedihkan. Ia menatap Bayu, lalu beralih ke Rina, lalu kembali ke Bayu.
Keluarga besar? Tanyanya. Suaranya pelan namun terdengar sangat jelas di jalan yang sepi itu. Tinggal bersama di rumah itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Rumah siapa yang kamu maksud, Bayu? Pertanyaan Diandra menggantung di udara yang tiba-tiba terasa berat. Rumah siapa yang kamu maksud, Bayu? Wajah Bayu yang tadinya tegang karena mencoba mengendalikan situasi, kini berubah menjadi bingung. Ia mengerutkan keningnya, seolah tidak mengerti bahasa yang Diandra gunakan. Apa maksudmu? Rumah siapa? Ya rumah kita. Lah, rumahku. Rumahmu. Jangan mulai bercanda yang tidak lucu, Diandra. Masalah kita sudah cukup rumit. Ia pikir ini adalah taktik. Sebuah permainan psikologis untuk mengulur waktu atau untuk membuatnya kehilangan kesabaran. Ia salah besar. Diandra mengambil satu langkah mendekat. Tatapannya tidak goyah. Sudah tidak ada, kita. Bayu. Dan rumah itu bukan lagi rumahku. Aku sudah menjualnya. Transaksinya selesai hari Kamis yang lalu, saat kamu mungkin sedang berkemas untuk pulang dan memberi kejutan untukku. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan jernih, menembus lapisan arogansi Bayu dan menghantam kesadarannya. Untuk sesaat, Bayu tidak bereaksi. Otaknya seolah menolak untuk memproses informasi tersebut. Ia menatap Diandra, lalu menatap rumah megah di seberang jalan, lalu kembali ke Diandra. Bohong, desisnya. Kata itu keluar lebih sebagai refleks daripada keyakinan. Kamu pasti bohong. Kamu tidak mungkin bisa menjual rumah itu. Tidak tanpa persetujuanku. Aku suamimu. Disinilah Diandra merasakan gelombang kemenangan pertamanya. Ia melihat kepanikan mulai merayap di mata Bayu. Aku bisa, Bayu. Dan aku sudah melakukannya. Katanya dengan ketenangan yang mematikan. Rumah itu 100% milikku. Dibeli dengan dana warisan orang tuaku. Jauh sebelum aku membuat kesalahan dengan menikahimu. Secara hukum, kamu tidak punya hak sepeser pun. Mau bukti? Aku punya salinan aktanya di tasku. Atau kamu mau bertanya pada Ibu Anita? Pengacaraku. Beliau yang memastikan semuanya berjalan sesuai hukum. Nama, Ibu Anita, dan kata, pengacara, menghantam Bayu seperti bogem mentah. Ini bukan lagi tindakan impulsif seorang istri yang patah hati. Ini adalah sebuah operasi yang terencana, dingin, dan dieksekusi dengan sempurna. Ia telah direkayasa. Ia telah kalah telak bahkan sebelum pertempuran dimulai. Kamu gila. Gagapnya, kehilangan kata-kata. Rina, yang sejak tadi hanya dia menunduk, kini mengangkat wajahnya. Ia menatap Bayu dengan mata yang mulai dipenuhi ketakutan. Istana yang dijanjikan padanya ternyata hanya istana pasir yang kini tersapu ombak. Mas, apa maksudnya ini? Apa yang dia katakan? Tanyanya dengan suara bergetar. Bayu tidak bisa menjawab. Amarah dan rasa malu yang luar biasa membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ia ingin berteriak, ingin memaki Diandra, ingin menyeretnya dan memaksanya untuk mengakui bahwa ini semua hanya lelucon. Tepat pada saat itu, takdir memutuskan untuk menambahkan babak terakhir pada drama penghinaan ini. Dari ujung jalan, sebuah truk pindahan berukuran raksasa muncul, berbelok dengan perlahan dan berderu mendekati mereka. Di belakangnya, mengikuti sebuah mobil SUV hitam yang familiar bagi Diandra. Truk itu berhenti tepat di depan gerbang, menghalangi pandangan mereka sepenuhnya. Pintu mobil SUV terbuka, dan keluarlah Stefan dan Lena Schmidt, diikuti oleh kedua anak mereka yang tampak ceria. Mereka membawa beberapa tanaman pot kecil, siap untuk menghuni rumah baru mereka. Mereka melihat 3 orang yang berdiri dengan canggung di trotoar. Stefan, sebagai pria yang praktis, berjalan mendekat. Permisi. Sapanya dengan ramah. Ia mengenali Diandra. Ah, Ibu Diandra. Selamat pagi. Senang bertemu Anda lagi. Lalu ia menoleh pada Bayu, yang berdiri mematung seperti patung yang disambar petir. Maaf, Bapak, kata Stefan dengan sopan, sambil menunjuk pada taksi yang masih menunggu di pinggir jalan dengan pintu terbuka.
Bisa tolong pindahkan mobilnya sedikit? Truk kami mau masuk ke gerbang untuk mulai bongkar barang. Kalimat sederhana yang sopan itu, menjadi paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati harga diri Bayu. Semuanya kini terbuka. Di depan umum. Di depan istri barunya yang menatapnya dengan horor. Di depan Pak Joko, sang satpam, yang kini menonton dari posnya dengan mulut ternganga. Di depan para pekerja dari truk pindahan yang mulai turun dan bersiap-siap bekerja. Ia, Bramantio yang agung, yang berencana untuk pulang sebagai raja dengan 2 permaisuri, kini hanyalah seorang penghalang jalan. Seorang gelandangan yang berdiri di depan rumah yang bukan miliknya. Ia menatap Diandra. Matanya memerah karena amarah dan penghinaan. Tapi ia tidak bisa menemukan kata-kata. Apa yang bisa ia katakan? Diandra telah memegang semua kartu. Ia telah memenangkan permainan ini dengan telak. Rina mulai terisak pelan. Dongeng indahnya telah berakhir dengan begitu brutal. Pria kaya dan berkuasa yang ia nikahi ternyata adalah seorang penipu yang kini bahkan tidak punya tempat tinggal. Diandra menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kebencian di matanya. Yang ada hanya perasaan kosong dan sedikit rasa kasihan. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Nah, Bayu, kata Diandra. Suaranya kini melunak, seolah berbicara pada anak kecil yang tersesat. Sepertinya pemilik baru sudah datang dan mereka ingin masuk. Mungkin ini saat yang tepat bagi kamu dan istrimu. Ia mengucapkan kata itu dengan jeda yang disengaja. Untuk mencari tempat lain. Untuk memulai babak baru kalian yang sesungguhnya. Ia kemudian berbalik ke arah keluarga Schmidt. Memberikan mereka sebuah senyuman kecil yang tulus. Senyuman pertamanya yang terasa ringan hari itu. Selamat menikmati rumah baru Anda, Tuan dan Nyonya Schmidt. Semoga rumah ini membawa kebahagiaan untuk keluarga Anda. Lena Schmidt tersenyum balas, tidak menyadari sepenuhnya drama yang baru saja terjadi. Terima kasih banyak, Ibu Diandra. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Diandra berbalik dan berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap. Ia berjalan menjauhi reruntuhan kehidupan lamanya. Di ujung jalan, mobil Maya sudah menunggu. Ia masuk ke dalam mobil, dan saat mobil itu melaju, ia tidak melirik kaca spion sama sekali. Ia tidak perlu melihatnya. Ia tahu persis pemandangan yang ia tinggalkan. Seorang pria yang hancur dan seorang wanita yang menangis, terdampar di trotoar. Sementara kehidupan baru orang lain mulai bergerak masuk ke dalam istana yang pernah mereka impikan. 6 bulan kemudian, suara ombak yang berdebur pelan menjadi musik latar yang menenangkan. Diandra duduk di teras sebuah villa minimalis yang menghadap langsung ke hamparan sawah hijau di kawasan Ubud, Bali. Di depannya, di atas meja kayu jati, terbentang sebuah laptop yang menampilkan gambar desain 3D dan secangkir teh melati yang menebarkan aroma wangi. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang sedang berperang. Ia terlihat seperti wanita yang telah menemukan kedamaian. Setelah hari yang menentukan itu, Diandra tidak pernah kembali ke Jakarta. Ia memberikan kuasa penuh pada Ibu Anita untuk mengurus proses perceraiannya, yang ternyata berjalan sangat cepat. Bayu, yang posisinya sudah sangat lemah dan mungkin malu, tidak melakukan perlawanan apapun. Ia hanya menandatangani surat-surat yang disodorkan padanya. Dengan modal finansial yang sangat besar dari penjualan rumah, Diandra bisa saja memilih untuk tidak melakukan apa-apa seumur hidupnya. Tapi ia tahu, menganggur hanya akan membuka pintu bagi kenangan buruk untuk kembali masuk. Ia butuh tujuan baru. Ia memutuskan untuk kembali ke cinta pertamanya, arsitektur. Ia membeli sebidang tanah kecil di Ubud dan mulai merancang proyek impiannya. Sebuah kompleks villa kecil yang ramah lingkungan, menyatu dengan alam. Ia mengerjakannya sendiri, dari konsep awal hingga detail teknis. Setiap garis yang ia tarik di atas kertas, setiap model 3D yang ia putar di layar laptopnya, terasa seperti terapi. Ia sedang membangun kembali, bukan hanya bangunan, tapi juga dirinya sendiri. Halo, Bu Arsitek. Sibuk banget kelihatannya? Suara Maya terdengar ceria dari panggilan video. Diandra tersenyum lebar. Halo, Bu agen properti tersukses. Ganggu aja. Lagi cari inspirasi buat desain atap. Nih. Inspirasi itu gampang.
Tinggal lihat sunset di sana juga dapat. Canda Maya. Aku ada gosip terbaru. Mau dengar nggak? Diandra tertawa. Gosip apa lagi? Soal si itu? Tentu saja. Memangnya siapa lagi? Kata Maya. Kemarin aku ketemu teman lama yang ternyata satu kantor sama Bayu. Katanya, karir Bayu sekarang mandek total. Setelah insiden, diusir dari rumah sendiri. Itu, reputasinya hancur. Dia jadi bahan tertawaan di kantor. Beberapa proyek besarnya dicabut karena klien gak percaya lagi sama dia. Diandra mendengarkan tanpa banyak emosi. Ia tidak merasakan kepuasan, hanya sebuah pengamatan yang netral. Terus, yang lebih seru lagi, lanjut Maya. Istri barunya itu, si Rina, katanya sudah gak tahan. Teman aku itu pernah lihat mereka bertengkar hebat di parkiran mal. Si Rina teriak-teriak bilang nyesel, bilang Bayu pembohong. Hidupnya susah sekarang di kontrakan sempit. Kayaknya sih, nggak bakal lama lagi mereka. Sudah kuduga, kata Diandra pelan. Fondasi yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah kokoh. Mereka mengobrol sebentar tentang hal-hal lain yang lebih ringan. Tentang rencana liburan Maya ke Bali, tentang perkembangan proyek Villa Diandra. Setelah panggilan berakhir, Diandra kembali menatap layar laptopnya. Namun pikirannya melayang sejenak. Ia tidak lagi merasakan amarah atau sakit hati pada Bayu dan Rina. Mereka hanyalah bagian dari masa lalunya. Karakter dalam sebuah buku yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat. Seminggu kemudian, sebuah paket kilat tiba dari kantor Ibu Anita. Di dalamnya, sebuah map tebal berisi dokumen. Akta cerai. Surat yang secara resmi menyatakan bahwa ia, Diandra Ayuning Tias, telah resmi bercerai dari Bramantio. Ia mengambil pulpen, dan dengan tangan yang stabil, ia menandatangani lembar penerimaannya. Tidak ada perasaan apa-apa. Itu hanyalah sebuah formalitas administrasi. Sebuah titik di akhir kalimat. Sore itu, ia berjalan-jalan di pematang sawah saat matahari mulai terbenam. Langit di ufuk barat berubah warna menjadi jingga keemasan, memantulkan cahayanya yang lembut di permukaan air. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pedesaan yang segar memenuhi paru-parunya. Ia akhirnya mengerti. Tindakan menjual rumah itu bukan murni tentang balas dendam. Balas dendam hanya akan membuatnya tetap terikat pada Bayu, pada rasa sakit. Itu adalah tindakan radikal untuk merebut kembali hidupnya. Ia tidak hanya menjual sebuah bangunan yang terbuat dari batu dan kaca. Ia telah menjual sebuah penjara indah yang mengurungnya. Ia menjual sebuah kehidupan di mana ia hanyalah pemeran pendukung dalam drama orang lain. Sebagai gantinya, ia tidak hanya mendapatkan uang atau kebebasan. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Diandra yang dulu, yang penuh mimpi, yang bersemangat, yang mandiri. Ia tersenyum menatap matahari yang perlahan tenggelam. Besok, matahari akan terbit lagi, membawa hari yang baru. Masa depannya kini adalah sebuah kanvas kosong yang terbentang luas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia memegang kuasnya sendiri, siap untuk melukiskan mahakarya apapun yang ia inginkan. Ia bebas. Benar-benar bebas.